Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arsano, pada mata kuliah ke biodiversitas. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa dan termasuk sebagai salah satu negara megadiversity bersama 11 negara lainnya yang ada di dunia. Keanekaragaman hayati Indonesia itu terdiri dari 10% dari tumbuhan berbunga di dunia, 15% dari seluruh jumlah serangga yang ada di dunia, kemudian paling tidak terdiri dari 25% dari jumlah ikan yang ada di dunia, 16% dari jumlah amfibi yang ada di dunia, 17% dari jumlah burung yang ada di dunia, serta paling tidak dari 12% dari jumlah mamalia yang ada di dunia. Itu adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Ini juga satu gambaran tentang kekayaan hayati Indonesia. Itu diantaranya adalah berupa tumbuhan berbiji, yaitu 40 paling tidak dari 40.000 spesies tumbuhan. Kemudian koral, itu paling tidak dari 450 spesies koral. Kemudian gastropoda paling tidak terdiri dari 4.000 spesies gastropoda. Kemudian burung paling tidak dari 1.700-an spesies burung. Dan mamalia paling tidak dari 700 lebih spesies yang ada di Indonesia. Ini juga satu contoh keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh pulau-pulau besar seperti di Papua. Jenisnya itu adalah jenis-jenis yang paling banyak itu adalah burung, kemudian reptil dan juga mamalia. Bahkan Papua itu memiliki hampir 50% biodiversitas Indonesia itu dilihat dari floranya. Sehingga Indonesia itu adalah negara yang kaya sumber pangan. Namun demikian, Indonesia juga menjadi importir pangan seperti gandum itu adalah hampir 100% berupa impor, kemudian beras hampir 2 juta ton itu adalah impor, kemudian buah lokal, kemudian juga impor bawang putih, impor CPO, bahkan impor daging itu adalah didatangkan dari negara-negara lain. Padahal Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan pangan. Kekayaan hayati Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah geologi dan geografi kepulauan Indonesia. Dalam sejarahnya bahwa di dunia bumi ini pada awalnya terdiri dari satu benua yang dikenal dengan Pangea. Ini adalah teori Wegener yang dibukakan tahun 15 oleh ahli dari Jerman yang mengatakan pada awalnya bumi itu terdiri dari satu benua yang dikenal sebagai Pangea. Kemudian Pangea ini mengalami pergeseran karena pergeseran dari lempeng yang ada di lempeng-lempeng bumi itu. Kemudian sekitar 240 juta tahun yang lalu Pangea itu mengalami pergeseran, mengalami retakan sehingga menjadi dua lempeng, itu dua retakan, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di selatan yang dipisahkan oleh Laut Tethys. Kemudian kira-kira 200 juta tahun yang lalu Laut Tethys ini semakin luas yang memisahkan lebih jauh Gondwana dan Laurasia. Ini kira-kira pada periode Jurasik. Kemudian kira-kira 140 juta tahun yang lalu Laut Tethys ini semakin meluas, kemudian memisahkan semakin jauh antara Laurasia dan Gondwana. Ini kira-kira pada awal periode Cretaceous, kira-kira 140 juta tahun yang lalu, yang dipisahkan oleh Laut Tethys. Kemudian kira-kira 95 juta tahun yang lalu mulai terbentuk ada beberapa benua, yaitu benua Amerika, Eurasia, Afrika, Amerika Selatan, kemudian Australia.
Pada awal ini, kira-kira 95 juta tahun yang lalu, itu pada akhir periode Cretaceous. India ya, dipisahkan dari Afrika, kemudian Amerika Selatan ini masih berdekatan dengan Afrika, sementara dengan Amerika Utara tampak terpisah. Itu kira-kira 95 juta tahun yang lalu. Kemudian sekarang Amerika Utara dengan Amerika Selatan tampak bersatu dihubungkan oleh semenanjung Amerika. Sementara Asia dan India ini menjadi satu benua Asia, kemudian Eropa ini semakin mendekat, semakin menyatu dengan Asia. Afrika juga mendekat di Asia. Kemudian Australia itu adalah dunia sekarang. Dan diperkirakan bahwa lempengan ini akan terus bergerak sehingga akan menyatukan kembali Afrika, Eropa, dan Asia semakin mendekat, sementara Amerika Selatan dengan Amerika Utara juga semakin mendekat. Itu perkiraan kemungkinan berdasarkan teori Wegener itu, karena lempeng ini terus bergerak. Karena demikian, maka kenapa ini bisa terjadi? Karena bumi itu yang tersusun atas kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam ini terus mengalami pergerakan. Kerak bumi terus mengalami pergerakan, baik itu pergerakan horizontal maupun pergerakan horizontal ya. Ini bisa mengalami retak, bisa saling menjauh, atau bisa mengalami pengangkatan sehingga bisa terjadi gerakan-gerakan dari lempeng bumi itu. Ini adalah satu gambaran di dasar laut bahwa ada lempengan-lempengan yang bisa mengalami pergerakan, bisa karena pengangkatan atau bisa karena pergerakan semakin menjauh di lempeng bumi itu. Di bumi ini ada 6 lempeng utama, yaitu lempeng Amerika, lempeng Eurasia, lempeng India, Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Afrika. Ini adalah gambaran dari lempeng-lempengan utama di bumi, yaitu lempeng Amerika, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng India. Ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 lempengan. Lempengan ini terus mengalami pergerakan, sehingga benua-benua ini terus mengalami pergerakan. Itu dalam sejarahnya seperti itu. Sehingga pada awalnya karena Pangea ini dulu bersatu, sehingga memungkinkan jenis-jenis fauna maupun juga flora ini bisa ada di seluruh bagian dari bumi. Seperti adalah jenis dari fosil, sisa-sisa fosil dari zaman Triasik seperti Sinonatus. Jenis Sinonatus ini bisa ditemukan di Amerika Selatan, ditemukan di Afrika. Itu menandakan bahwa antara Afrika dengan Amerika Selatan itu adalah dulunya bersatu. Kemudian juga jenis dari fosil reptil, yaitu Lystrosaurus, itu ditemukan di Afrika, ditemukan di India, ditemukan juga di Antartika. Itu menandakan bahwa antara Afrika, India, dan Antartika itu juga dulunya adalah bersatu. Demikian juga jenis dari tanaman yaitu Glossopteris ditemukan di Amerika Selatan, kemudian ditemukan di Afrika, ditemukan di India, ditemukan juga di
Antartika. Itu menjadi satu indikasi bahwa benua-benua ini pernah bersatu. Tapi kemudian mengalami pergeseran karena pergerakan dari lempeng-lempeng bumi itu. Demikian juga beberapa jenis fosil Mesosaurus ditemukan di Amerika Selatan dan juga ditemukan di Afrika. Itu menjadi indikasi bahwa antara Amerika Selatan dan Afrika itu pernah bersatu. Sehingga kedua spesies ini bisa ditemukan fosil-fosilnya di benua yang berbeda. Nah, dari sejarah geologi itu, maka kita bisa melihat bahwa geografi hewan yang ada di dunia itu terbagi menjadi beberapa daerah geografi seperti Ethiopia, Amerika Selatan, kemudian Palearktik itu Amerika Utara, kemudian Australia, kemudian Asia Oriental, kemudian Eropa Nearktik, dan Afrika itu adalah daerah neotropik yang dicirikan oleh daerah Palearktik, daerah Amerika Utara dicirikan oleh rusa dengan rusa daerah dingin, dan juga bison. Sementara di Ethiopia, di Amerika Selatan, itu dicirikan dari zebra, kemudian jerapah, kemudian juga gajah Ethiopia. Sementara daerah oriental Asia, ini diantaranya adalah gajah Asia. Asia dengan gajah Ethiopia, ini karena Asia dan Ethiopia agak berbeda, jauh dia. Kemudian Australia dicirikan dengan hewan seperti kanguru, koala, burung onta. Itu adalah ciri dari Australia. Kemudian daerah Nearktik, Eropa, seperti bison juga. Kemudian deer, ini adalah rusa deer. Kemudian neotropik, daerah Afrika, seperti beruang Afrika. Kemudian khusus untuk Indonesia itu terdiri dari paparan Sunda yang berasal dari daerah oriental, daerah Asia, kemudian paparan Sahul yang berasal dari lempeng Australia. Pulau-pulau besar, pulau-pulau sebelah barat dan timur Indonesia ini terletak pada paparan kontinental yang berbeda, dengan kedalaman laut di atasnya yang agak dangkal. Jadi sebelah barat dan sebelah timur itu agak dangkal. Kemudian karena peristiwa-peristiwa bumi, permukaan laut mengalami kenaikan dan penurunan yang secara terus-menerus selama sekitar 1 juta tahun terakhir, itu sekitar zaman Pleistosen. Akibatnya pada saat iklim dunia ini mengalami masa pendinginan di zaman es, proporsi air dunia ini lebih banyak dalam bentuk es, sehingga permukaan air laut ini mengalami penurunan. Karena penurunan, maka daerah Indonesia di sebelah barat akan terlihat, kemudian di daerah sebelah timur juga akan terlihat. Jadi wilayah biografi Indonesia terdiri dari paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul dan kawasan Wallace yang di tengah-tengah, yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan kawasan Nusa Tenggara. Paparan Sunda yang ada di sebelah barat ini pernah bergabung dengan Laurasia. Sedangkan paparan Sahul sebelah timur dulunya adalah bagian dari Gondwana. Sementara kawasan Wallace ini adalah berasal dari beberapa kepingan yang berbeda. Yang di sebelah barat itu dan di sebelah timur ini lautnya agak dangkal, kemudian di tengah-tengah adalah Sulawesi di daerah Wallace itu adalah tetap dalam, sehingga ini akan memisahkan flora dan fauna yang ada di pulau-pulau itu.
Penyatuan tersebut yaitu di sebelah barat bersatu dengan kawasan Asia dan sebelah timur bersatu dengan kawasan Gondwana yang berasal dari Australia, membantu persebaran jenis-jenis binatang dan tumbuhan dari Asia dan Australia ke wilayah Indonesia. Sementara pulau-pulau di bagian tengah ini, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara yang dikelilingi oleh laut yang dalam, sehingga ini akan berperan sebagai barier atau penghalang penyebaran organisme dan membatasi kolonisasi organisme Asia dan Australia. Karena daerah Wallace ini berasal dari kepingan-kepingan yang berbeda, bukan berasal dari kepingan Gondwana di selatan dan juga bukan berasal dari kepingan Laurasia di Asia. Nah, ini di daerah sebelah barat berasal dari kepingan Laurasia dan di timur berasal dari kepingan Gondwana. Sementara yang daerah Wallace ini berasal dari kepingan-kepingan yang berbeda. Para biolog telah mendeteksi pola-pola sebaran geografis dari takson dan kelompok takson hewan tertentu di Indonesia. Sehingga hal ini akan bermanfaat untuk memahami persebaran habitat dan organisme di Kepulauan Indonesia. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan biogeografi. Menurut pendekatan biogeografi, Indonesia ini dibagi menjadi dua rumpun, yaitu rumpun Indo-Melayu dan rumpun Australia, dengan Wallace sebagai zona transisi. Di rumpun Indo-Melayu ini cenderung akan berkaitan dengan spesies-spesies Asia, yaitu mamalia berplasenta. Sementara rumpun Australia berkaitan dengan spesies-spesies Australia, yaitu mamalia bermarsupial, yaitu mamalia berkantong. Sementara di Australia, daerah Wallace mengandung berbagai spesies dari salah satu atau kedua rumpun. Ini adalah daerah Wallace, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga beberapa daerah di Maluku. Sementara di barat, Kalimantan, Jawa, Sumatera, kemudian daerah Sahul, ini meliputi beberapa daerah Maluku, Kepulauan K, dan juga Papua Barat. Sehingga Indonesia ini dibagi menjadi 6 wilayah biogeografi, yaitu wilayah Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, Jawa dan Bali, Kalimantan termasuk Kepulauan Natuna dan Anambas, kemudian Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Sula, Pulau Sula, kemudian Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan Irian Jaya termasuk Kepulauan K dan Aru. Namun demikian pembagian ini tidak berdasarkan pada batas-batas provinsi. Ini adalah satu gambaran di belah barat. Ini adalah Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, kemudian Jawa dan Bali, kemudian Kalimantan termasuk Kepulauan Anambas dan Natuna, kemudian yang keempat ini adalah Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil, dan 5 Sulawesi termasuk juga Sula, dan juga 6 adalah Maluku dan Irian Jaya termasuk Kepulauan K dan Kepulauan Aru. Itu adalah 6 wilayah geografi Indonesia. Di wilayah geografi Indonesia itu memiliki banyak spesies endemis. Tingkat endemisitas ini tinggi sekali. Terjadi di Sulawesi, Irian, dan Kepulauan Mentawai, khususnya Siberut di luar pantai barat Sumatera. Kemudian Indonesia ini juga memiliki 420 spesies burung endemis yang terkonsentrasi pada 24 kawasan burung endemis. Dan jumlah ini lebih tinggi dari negara-negara yang lain. Seperti misalnya adalah
Sumatera memiliki 465 spesies burung. Kemudian mamalia 194 spesies. Kemudian di Borneo ini ada 420 spesies burung, 6% itulah jenis endemis. Kemudian Sulawesi ini jenis endemisnya paling tinggi, yaitu 32% jenis burung endemis. Kemudian mamal itu 60% jenis endemis. Kemudian reptil 26 jenis, termasuk jenis 26% termasuk jenis endemis dari 117 spesies reptil yang ada di Sulawesi. Kemudian Maluku memiliki 210 spesies burung, 33% diantaranya adalah jenis endemis. Itu adalah keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah fauna endemis yang ada di Sulawesi seperti babi rusa, kemudian burung maleo, kemudian juga anoa. Itu adalah jenis-jenis endemis yang ada di Sulawesi. Sementara gambaran persebaran tumbuhan seluruh kepulauan Nusantara yang meliputi Semenanjung Malaya, Indonesia, Kepulauan Filipina, dan seluruh Kepulauan Nugini diberi identitas biogeografi sebagai Malaysia. Flora Indonesia ini berciri khas Malaysia meskipun terdapat berbagai perbedaan pada berbagai wilayah atau region. Jadi Indonesia ini terbagi menjadi 3 subregion, yaitu subregion botani Malaysia yang meliputi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian subregion botani Malaysia Barat yang meliputi Sumatera, Kalimantan, serta subregion botani Malaysia Timur yang meliputi Sulawesi dan Irian Jaya. Itu adalah dicirikan oleh hutan Malaysia ini terkaya di dunia dalam jumlah spesies pohon. Seperti Malaysia Barat, ini pusat kelimpahan dan keanekaragaman takson kayu yang bernilai ekonomis tinggi, termasuk dari suku Dipterocarpaceae yang kini mendominasi kayu tropik di dunia, seperti kayu kampar, keruing, dan juga jenis-jenis meranti yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yang termasuk dalam Dipterocarpaceae. Saya kira itu adalah keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang termasuk sebagai salah satu negara megadiversity yang ada di dunia. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.